Negara Liechtenstein memiliki desain bendera yang terdiri dari warna biru dan merah, di mana warna biru pada bendera ini melambangkan langit, sedangkan warna merah mengacu pada api malam yang menyala di dalam rumah-rumah di seluruh negeri. Serta, lambang mahkota emas pada bendera ini mengartikan kesatuan rakyat dan pangeran mereka. Perlu diketahui, Liechtenstein ini diapit antara dua negara, yaitu negara Swiss dan Australia. Karena terkungkung oleh daratan ganda, negara ini dikenal dengan istilah Double Landlocked Countries. Wilayah negara ini berada di tengah-tengah pegunungan Alpen dan menghadap ke Sungai Rin. Nama ibu kota dari negara Liechtenstein sendiri yaitu Vaduz. Negara ini memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang pangeran. 2/3 dari negara ini terdiri dari kaki pegunungan Ratikon dengan puncak tertingginya yaitu Grouse Peak yang menjulang tinggi dengan ketinggian 2.599 meter. Pegunungan ini memiliki 3 lembah besar yang dahulunya merupakan wilayah berawa dan kemudian dibangun saluran drainase pada tahun 1930-an yang membuat tanahnya menjadi subur dan cocok untuk lahan pertanian. Sehingga sektor pertanian di negara ini turut andil dalam sistem perekonomian negara. Beberapa hasil pertaniannya yaitu berupa gandum, barley, jagung, kentang, produk susu, dan anggur. Adapun indikator kualitatif negara maju yang tercermin di negara ini yaitu pertama pada etos kerja dan pola pikir, di mana negara ini dikenal dengan dedikasi dan kedisiplinan yang tinggi pada penduduknya. Budaya kerja keras ini tercermin dalam berbagai sektor mulai dari sektor industri hingga jasa keuangan. Kedua, pada tingkat pendidikan yang tinggi. Pendidikan nasional di negara ini menawarkan sistem pendidikan umum dan kejuruan bagi siswa, mahasiswa, peserta pelatihan dan peserta magang yang tidak dibatasi dan tidak dipungut biaya. Yang ketiga, pada sistem mata pencaharian. Mata pencaharian yang dominan di negara ini yaitu pada sektor jasa, terutama dalam bidang keuangan dan perbankan. Namun, sektor pertanian dan industri pun turut adil dalam perekonomian negara ini. Yang keempat, yaitu pada tingkat kesehatan yang baik, di mana negara ini mewajibkan setiap penduduknya untuk memiliki asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini dikelola oleh lembaga kesehatan swasta dengan pemerintah yang memberikan subsidi bagi warganya. Selanjutnya, ada indikator kuantitatif negara maju. Yang pertama, ada jumlah penduduk, di mana negara ini memiliki jumlah penduduk sekitar 37.910 jiwa pada tahun 2018. Kita bisa lihat pada grafik tersebut. Yang kedua, ada tingkat pertumbuhan. Di negara ini mencapai 0,29% pada tahun 2018, di mana angka tersebut termasuk pada ciri-ciri negara maju. Yang ketiga, ada kepadatan penduduk dengan jumlah 236,94 orang per kilometer persegi pada tahun 2018. Keempat, ada tingkat kematian sekitar 6,6 per 1000 orang pada tahun 2017. Angka harapan hidup saat lahir yaitu 82,26 tahun. Hal tersebut termasuk pada indikator negara maju. Yang terakhir, ada pendapatan per kapita negara yang berjumlah 165.028,25 US dollar pada tahun 2016. Fakta unik lain mengenai negara ini yaitu negara Liechtenstein ini dikenal dengan negara surga pajak dunia pada akhir tahun 1970-an, di mana negara ini memungut pajak yang rendah untuk perusahaan dengan tujuan untuk menarik banyak perusahaan yang masuk yang membuat negara ini menjadi negara yang kaya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Nandan. Sini aku bakal ngejelasin mengenai salah satu negara di Eropa Tengah. Nah, clue-nya itu Bunda Korla. Pasti kalian tahu kan siapa Bunda Korla dan sekarang tinggalnya di mana? Yap, betul. Bunda Korla itu sekarang tinggal di negara Jerman. Nah, sekarang aku akan ngejelasin mengenai negara Jerman. Kenapa negara Jerman masuk ke dalam salah satu negara maju yang ada di dunia. Nah, sebelum aku ngejelasin tentang indikator-indikatornya, di sini aku bakal ngejelasin kondisi geografisnya dulu mengenai negara Jerman. Negara Jerman itu ibu kotanya Berlin. Nah, Jerman memiliki luas wilayah sebesar 357,022 km persegi. Nah, negara Jerman ini juga berbatasan dengan negara-negara lain dan laut. Di sebelah utara, negara Jerman berbatasan dengan Laut Baltik dan Laut Utara. Sedangkan di selatan, negara Jerman berbatasan dengan Austria dan Swiss. Sedangkan bagian barat, Jerman berbatasan dengan Belanda, Belgia, Prancis, dan Luxembourg. Sedangkan di sebelah timur, Jerman berbatasan dengan Slovakia, Republik Ceko, dan Polandia. Nah, kondisi iklim di Jerman itu dikategorikan masuk ke dalam iklim sedang, di mana suhu rata-rata pada bulan Januari itu berkisar sekitar 6 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Nah, untuk flora fauna yang ada di negara Jerman ini, yang pertama ada flora ya, yang ada cornflower, terus ada bunga tulip, ada Brunonia biru, dan Rosa osiria. Untuk fauna yang terkenal di negara Jerman itu ada chamois, ada Europe badger, ada fire salamander, ada yang terakhir Bicolores shrew. Nah, sebelum aku jelasin indikatornya, di sini aku bakal jelasin dulu fakta unik di negara Jerman yang aku tahu. Nah, yang pertama itu negara Jerman itu yang seperti kita tahu ya, mereka itu untuk makan pokok. Kalau Indonesia kan nasi, beras. Kalau misalnya negara Jerman itu masyarakatnya mengandalkan makanan sehari-harinya dari roti gandum.
Nah, negara Jerman ini juga salah satu negara yang melegalkan LGBT atau gay. Jadi di sana itu warga negaranya dibebaskan dalam hal LGBT dan gay karena pemerintahnya sendiri sudah meluncurkan undang-undang mengenai kebebasan. Selanjutnya negara Jerman juga yang kita ketahui gitu ya, banyak universitas ternama di sana, banyak warga negara Indonesia juga menempuh pendidikan perguruan tingginya di Jerman. Lalu ada di Jerman itu masyarakatnya minum bir, jadi suatu kebiasaan gitu, udah legal kan. Kalau di Indonesia tidak boleh ya teman-teman. Nah, mungkin itu fakta-fakta unik dari negara Jerman yang aku tahu. Sekarang aku bakal jelasin mengenai indikator kualitatif kenapa negara Jerman termasuk negara maju, dapat dikatakan negara maju. Nah, dari yang pertama tuh dari etos dan pola pikir kerjanya. Negara Jerman itu masyarakatnya memiliki sifat yang sangat jujur, terus disiplin terhadap waktunya, terus konsisten. Dan orang Jerman juga menghargai waktu mereka karena karena Jerman memiliki iklim dingin gitu ya. Jadi saat iklim dingin tuh masyarakatnya berdiam gitu di dalam rumah. Jadi faktor mereka bekerja keras juga mungkin didukung oleh faktor iklim. Jadi pas musim panas, musim semi, musim gugur, mereka itu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencari uang gitu. Nah, yang kedua tingkat pendidikan di Jerman yang udah tadi aku bahas sebelumnya di fakta unik negara Jerman. Nah, negara Jerman juga termasuk tingkat pendidikan yang baik ya masyarakatnya, bisa dilihat dari pemenang penghargaan Nobel. Nah, apa sih penghargaan Nobel? Penghargaan Nobel itu diterima oleh orang yang melakukan penelitian yang sangat baik gitu, yang sudah terbukti. Nah, negara Jerman itu meraih penghargaan Nobel ini sekitar 80 warga Jerman. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Jerman itu bagus, dan juga pendidikan di negara Jerman itu sudah digratiskan oleh pemerintah mulai dari SD, SMP, SMA, pokoknya jenjang SD menengah sampai perguruan tinggi itu banyak beasiswa-beasiswanya yang diadain sama pemerintah Jerman itu sendiri. Yang selanjutnya ada dari mata pencarian nih, masyarakat Jerman. Negara Jerman itu, pendapatan negara Jerman itu diraih dari industrinya ya, yang terkenal salah satunya industri mobil. Nah, kayak ya kita tahu lah gitu ya, merek-merek mobil kayak BMW, Porsche. Nah, itu tuh berasal dari negara Jerman, teman-teman. Nah, selain itu juga negara Jerman itu banyak melakukan ekspor gitu ke luar negeri, mulai dari konstruksi mesinnya yang kayak tadi, mobil-mobil, industri mobilnya, lalu peralatan kedokteran. Nah, itu tuh banyak dipasok dari negara Jerman ke negara-negara lain gitu. Nah, tingkat kesehatan di Jerman juga sangat baik ya teman-teman. Soalnya menurut data CAI bahwa disebutkan gitu bahwa perbandingannya untuk kematian itu 12 banding 1000 penduduk di tahun 2023. Di situ tuh dapat menggambarkan bahwa negara Jerman memiliki fasilitas kesehatan yang sangat baik gitu. Dan juga untuk tenaga dokternya bisa dikatakan para ahlinya mungkin ya. Nah, masyarakat Jerman juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang bisa, mereka tuh sangat suka gitu ketertiban. Yang aku lihat di sosial media, di berita-berita tuh bahwa ada salah satu fakta gitu ya, bahwa kalau misalnya di Jerman ini macet, masyarakat itu pasti menyediakan jalan khusus kendaraan darurat misalnya kayak ambulan. Jadi mereka itu menyediakan space tersendiri gitu, bahwa di Jerman juga masyarakat itu memilah sampah dengan baik gitu, memisah-misahkan sampah di mana sampah organik, sampah anorganik gitu, sehingga ya pokoknya Jerman juga termasuk negara yang sangat rapi, bersih gitu. Nah, karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, ketertiban tuh sangat-sangat bagus gitu. Nah, mungkin segitu penjelasan mengenai indikator kualitatif. Nah, sekarang aku bakal jelasin mengenai indikator kuantitatif. Mengapa negara Jerman dapat dikategorikan negara maju. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduk negara Jerman. Pada tahun 2023, negara Jerman ini tingkat pendudukannya minus 0,12% di tahun 2023. Sedangkan rata-rata dunia itu 1,2%. Nah, dapat disimpulkan gitu bahwa dalam segi tingkat pertumbuhan penduduknya, negara Jerman itu termasuk ke dalam negara maju. Nah, selanjutnya pendapatan per kapita di negara Jerman itu pada tahun 2022 yaitu sebesar 54.000 US dollar, sedangkan rata-rata dunia itu 9.000 US dollar. Nah, berarti negara Jerman itu termasuk negara maju dalam segi pendapatan per kapita juga. Nah, usia harapan hidup di negara Jerman itu pada tahun 2023 itu 81,2 tahun. Ya, sedangkan rata-rata dunia itu 67 tahun. Berarti tingkat angka harapan hidupnya di Jerman itu cukup baik. Melihat dari segi fasilitasnya, fasilitas kesehatannya Jerman sangat baik.
Nah, untuk jumlah penduduk di Jerman itu sebanyak 83.264 170 jiwa per 16 Maret 2004 menurut dari data World Documenter. Sedangkan untuk kepadatan penduduknya di Jerman itu sekitar 239 km persegi pada tahun 2023. Untuk angka beban tanggungannya, rasio ketergantungannya 56,4 untuk usia muda dari 0 sampai 14 tahun, dan untuk penduduk lanjut usianya yaitu usia 65 tahun ke atas per 1000 penduduk, usia kerja yaitu usia 15 sampai 64 tahun pada tahun 2021. Nah, mungkin segitu aja pembahasan aku mengenai negara Jerman. Selanjutnya aku bakal ngejelasin mengenai negara masih di negara Eropa Tengah juga yang terkenal dengan pemandangan gunung yang sangat-sangat bagus. Banyak juga influencer Indonesia yang mendatangi negara ini, yaitu negara Swiss. Nah, ibu kota Swiss itu ada di Bern, dan luas wilayah negara Swiss itu sebesar 41,285 km persegi dengan letak astronomis 45 derajat sampai 48 derajat lintang utara dan 5 derajat sampai 11 lintang derajat bujur timur. Nah, negara Swiss juga berbatasan langsung dengan di utaranya dengan negara Jerman, di selatan dengan Italia, di bagian baratnya berbatasan dengan negara Perancis, dan di bagian timurnya berbatasan dengan negara Australia dan Liechtenstein. Untuk flora fauna di Swiss yang terkenal itu, floranya ada Cembra pine, ada mountain pine, lalu ada larch, ada Swiss Adro sage. Lalu untuk faunanya ada marmut, ada burung haring berjanggut, lalu ada serigala dan kambing gunung. Nah, untuk iklim di Swiss itu, Swiss termasuk sama seperti Jerman, Swiss termasuk ke dalam iklim sedang, tapi tetap bervariasi menurut ketinggiannya. Nah, untuk suhu rata-rata di bulan Juli sampai Agustus itu sekitar 18 sampai 28 derajat Celcius, dan Januari hingga Februari itu 2 sampai 7 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk fakta unik di negara Swiss yang aku tahu itu, negara Swiss itu merupakan negara yang sangat indah gitu ya, terutama di daerah pegunungan Alpen. Ketika musim dingin, salju tuh menutupi daerah dataran tinggi, di mana dapat dilihat dengan jelas gitu keindahannya, banyak salju-salju. Dan di saat di musim panas, padang rumput itu di Swiss sangat banyak gitu, banyak hewan-hewan, ada domba, ada sapi, ada kambing. Jadi untuk segi pariwisata di Swiss itu sangat bagus. Nah, negara Swiss juga termasuk negara yang paling nyaman karena tingkat kejahatannya sangat minim. Nah, Swiss juga mempunyai danau yang sangat banyak, sekitar 7.000 danau. Nah, salah satu danau yang sangat indah itu Danau Janewa. Mungkin sekian dari aku yang mengenai fakta-fakta unik negara Swiss. Selanjutnya aku bakal ngejelasin kenapa sih negara Swiss ini termasuk ke dalam negara maju di benua Eropa, di dunia bahkan. Nah, dari segi indikator kualitatif, yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Nah, di Swiss juga sama seperti Jerman, mereka itu orangnya sangat menghargai waktu, sehingga orang-orangnya tepat waktu gitu. Nah, mereka itu mempunyai work-life balance, di mana mereka itu bekerja dengan balance gitu. Nah, dapat dilihat dari transportasi umumnya gitu, seperti kereta api tuh di sana nggak pernah datang terlambat, selalu tepat waktu, karena ya masyarakatnya sendiri juga mempunyai sifat yang tepat waktu gitu. Lalu pendidikan di negara Swiss. Nah, kalau tadi Jerman ditandain sama penghargaan Nobel, di Swiss juga masyarakatnya sekitar 118 masyarakatnya menerima penghargaan Nobel, di mana mereka tuh melakukan penelitian yang sudah terbukti gitu, diakui oleh negara di dunia gitu. Nah, salah satunya juga yang terkenal itu fisikawan ya, yaitu Albert Einstein. Nah, di Swiss juga pemerintah menyediakan sekolah anak-anak secara gratis mulai dari usia 4 tahun atau 5 tahun hingga jenjang menengah gitu. Untuk mata pencarian masyarakatnya tersendiri, kan sudah disebutkan bahwa negara Swiss itu banyak padang rumputnya. Nah, dari padang rumput itu banyak masyarakat yang menggunakan sebagai menjadi peternak gitu, mulai dari susu sapi, lalu dari dagingnya dan lain-lainnya. Selain itu juga Swiss itu memiliki industri jam ya yang sangat terkenal, seperti Rolex itu berasal dari negara Swiss. Lalu ada tingkat kesehatan di Swiss itu sangat baik, dengan angka harapan hidupnya 68 untuk wanita dan 82 untuk laki-laki, dikarenakan memiliki fasilitas teknologi kesehatan yang sangat bagus. Lalu penduduk Swiss juga diwajibkan oleh pemerintah untuk memiliki asuransi kesehatan.
Nah, masyarakat Swiss juga memiliki kesadaran hukum yang sangat tinggi. Nah, pemerintah Swiss itu membebaskan masyarakatnya untuk menentang hukum apapun yang atau menggugat peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau parlemen di Swiss. Tapi pemerintah mensyaratkan mereka harus mengumpulkan tanda tangan atau petisi sebanyak 50.000 dalam waktu 100 hari. Nah, jika tercapai, maka gugatan mengenai peraturan yang sudah dibuat itu dapat dipertimbangkan lagi, sehingga akan dilakukannya pemilu nasional untuk menentukan apakah undang-undang yang dibuat bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, mungkin segitu penjelasan aku dari indikator kualitatif. Sekarang aku bakal ngejelasin mengenai dari sudut indikator kuantitatif. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk di Swiss itu sebesar 0,78% di tahun 2023, sedangkan rata-rata dunia itu 1,2%. Nah, dapat dikatakan bahwa negara Swiss merupakan negara maju. Nah, untuk yang kedua ada jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di Swiss itu sekitar 8.835 jiwa per 17 Maret 2024 berdasarkan data dari World Meter. Lalu kepadatan penduduk di Swiss juga memiliki sekitar 223 km persegi berdasarkan data dari World Meter juga. Nah, pendapatan per kapita untuk negara Swiss itu sekitar 71.000 US dollar di tahun 2021 dengan rata-rata dunia 9.190 US dollar. Nah, dapat dikatakan juga bahwa negara Swiss merupakan negara maju dilihat dari pendapatan per kapita. Untuk usia harapan hidupnya juga di tahun 2023 menurut data CAI 84,4 tahun untuk usia harapan hidupnya, sedangkan rata-rata dunia itu 67 tahun. Lalu angka beban tanggungannya atau rasio ketergantungannya totalnya 51,62 usia muda dari 0 sampai 14 tahun, dan penduduk lanjut usianya dari usia 65 tahun ke atas per 1000 penduduk usia kerja, yaitu usia 15 sampai 64 tahun di tahun. Nah, sekian teman-teman penjelasan aku mengenai kedua negara tersebut. Sampai bertemu lagi. Bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Slovakia, di mana terdapat lambang dan bendera negara. Terdapat salib ganda putih yang berarti simbol dari terhadap agama Kristen. Selanjutnya terdapat warna biru, itu merupakan dari pegunungan Tatra dan Patra Matra. Selanjutnya terdapat bendera yang warna putih, biru dan merah, itu merupakan dari sejarah dari Slovakia dulu. Terdapat profil negara, di mana ibu kota dari Slovakia itu adalah Bratislava, luas wilayah 49.003 km persegi, mata uang euro, bentuk negara republik parlementer, bahasa resmi Slovakia. Slovakia adalah negara di Eropa Tengah yang terletak di antara Austria, Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko, di mana sejarah Slovakia dimulai pada saat Slovakia bergabung dengan negara Ceko dan menjadi negara Cekoslovakia. Tetapi akhirnya Slovakia memisahkan diri dari negara Ceko dan memiliki negara sendiri dan merdeka pada 1 Januari 1993. Selanjutnya, terdapat kondisi geografis, yaitu negara Slovakia berada di tengah benua Eropa Tengah dan diapit oleh beberapa negara Eropa lainnya. Secara astronomi, Slovakia terletak pada garis 45 derajat lintang utara sampai 50 derajat lintang utara, serta 16 derajat bujur timur sampai dengan 23 derajat bujur timur. Selanjutnya, terdapat kondisi iklim, di mana kondisi iklim di negara Slovakia termasuk dalam zona iklim benua. Terdapat musim panas dan musim dingin. Selanjutnya, terdapat indikator kualitatif, di mana yang pertama, etos kerja yang tinggi. Etos kerja tinggi di Slovakia itu sangat tercermin dalam budayanya, seperti kerja disiplin, tekun, ulet, dan yang lainnya. Serta masyarakat Slovakia memiliki pekerjaan yang menghargai kualitas dan sangat efisien. Selanjutnya, terdapat tingkat pendidikan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas. Yang ada di Slovakia itu ada Teknologi Bratislava, University in Economic Bratislava, Academic on Farming Arm Bratislava, dan Technical University of Košice. Selanjutnya, terdapat mata pencarian, yaitu industri, jasa, perdagangan, dan pertanian, di mana industri merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Slovakia, seperti industri otomotif. Produksi mobil merupakan sektor yang paling penting dalam industri Slovakia. Selanjutnya, terdapat jasa perdagangan, di mana perdagangan melibatkan dari yang kecil hingga yang besar. Selanjutnya, terdapat pertanian, berbagai produk di Slovakia ini. Selanjutnya, terdapat pertanian seperti gandum, jagung, kentang, dan sayuran, buah-buahan, dan produk peternakan yang lainnya. Selanjutnya, kesadaran hukum yang tinggi sangat tinggi di Slovakia ini, di mana kesadaran hukum dapat terbentuk sejak
usia dini. Selanjutnya terdapat sumber daya alam, flora dan fauna. Terdapat sumber daya air, danau, laut, dan yang lainnya. Terdapat flora yaitu bison, lalu rubah, selanjutnya pohon ek dan cemara. Selanjutnya terdapat indikator kuantitatif yaitu dengan nilai indeks pembangunan manusia 0,855. Terdapat klasifikasi pembangunan manusia sangat tinggi dengan peringkat 45 dari 193 negara. Ini termasuk pada negara maju. Lalu terdapat GDI di mana perempuan 0,856, pria 0,854, kesenjangan gender 0,002, serta kemungkinan hidup saat lahir 78 tahun, pria 71 tahun, kesenjangan gender 6,9 tahun. Tahun sekolah diharapkan 15 tahun, perempuan, pria 14 tahun. Kesenjangan gender 11 tahun, serta pendapatan nasional 26.634 untuk perempuan dan pria 37.967. Di mana dalam hal ini termasuk pada indikator negara maju. Selanjutnya, terdapat GI yaitu rasio kematian ibu 4,8 kematian per 100.000 kelahiran hidup, angka kelahiran remaja 26,3 kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun, di mana pada GI ini termasuk pada indikator yang negara maju, bisa lihat populasi dan tingkat partisipasi. Selanjutnya terdapat fakta menarik tentang Slovakia yang dijuluki dengan 1.000 gua, di mana terdapat dari 6.000 gua yang bisa ditemukan, namun yang umum tak sampai 20 gua. Sebagian besar gua tersebut dari Taman Nasional Laut Teratas, di mana yang paling terkenal adalah gua Aroganik Otinska, di mana gua ini merupakan gua yang langka di dunia, dan gua ini merupakan satu-satunya gua di Eropa yang menjadi bagian dari daftar warisan dunia atau UNESCO. Gua tersebut ditemukan pada 1954. Ini termasuk langka dan berharga sebab terdapat namanya Aroganitnya yang sangat mempesona. Selanjutnya, terdapat gua es Demonovska, di mana terletak di Demonovska, berada di bawah perbukitan Tatar Sendah. Salah satu bagian yang akan membuat kagum pengunjung yaitu terdapat geyser, di mana mereka dapat menemukan es dan air terjun yang sangat menggumpal di dalamnya. Selanjutnya terdapat gua Libertaja Demonovska, di mana gua ini merupakan gua yang cukup populer di kalangan pelancong dan yang paling terbanyak dikunjungi di Slovakia. Gua ini bisa ditemukan di wilayah Litovsky, Mikulas, dan salah satu yang paling menarik pada bagian ornamennya terdapat batu tetes unik. Selanjutnya, di sini ada negara Slovenia. Slovenia menampilkan perisai biru dengan garis tepi merah. Perisai bergambar pemandangannya pegunungan dengan garis-garis biru di bawahnya. Itu menyimbolkan dari danau, laut, sungai yang ada di Slovenia. Selanjutnya terdapat 3 bintang bersudut merah, 3 bintang bersudut 6 yang melambangkan demokrasi. Sedangkan 3 garis horizontal yang sama putih itu merupakan dari sejarah dulu Slovenia. Selanjutnya terdapat profil negara yaitu ibu kota Ljubljana, luas wilayah 20.273 km persegi, mata uang euro, bentuk negara parlementer, bahasa resmi bahasa Slovenia. Slovenia menjadi bagian dari Yugoslavia pada April ke-20 dan menjadi negara merdeka pada 1991 setelah pembubaran Federasi Yugoslavia. Saat ini Slovenia adalah negara kecil namun secara topografi sangat beragam. Wilayahnya terdiri dari bagian-bagian 4 landscape, yaitu pegunungan Alpen dinarik Kars dan dataran rendah dari perbukitan Pannonia. Selanjutnya terdapat kondisi geografis di mana secara astronomis Slovenia berada di antara garis lintang 45 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 13 derajat bujur timur sampai 17 derajat bujur timur. Di mana kondisi iklim terdapat kondisi iklim yaitu termasuk pada iklim Mediterania di pesisir dan iklim kontinental dengan musim panas ringan hingga panas dan musim dingin. Selanjutnya terdapat indikator kualitatif di mana itu skill yang sangat tinggi, disiplin, ulet, dan tingkat pendidikan yang sangat tinggi, di mana terdapat SD, lalu sekolah menengah, sekolah atas, dan perguruan tinggi, di mana terdapat tingkat kejuruan yaitu pada S1 pertama itu yaitu 3 atau 4 tahun untuk S1 dan 1 sampai 2 tahun itu S2 dan 3 tahun untuk program doktoral, di mana terdapat beberapa perguruan tinggi yang terkenal di Slovenia ini yaitu Universitas Ljubljana. Selanjutnya ada Universitas Maribor dan Universitas Mariborska. Selanjutnya terdapat mata pencarian yaitu agraris, di mana sektor agraris di Slovenia melibatkan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, di mana terdapat jasa merupakan sektor yang berkembang pesat di Slovenia, meliputi berbagai bidang seperti pariwisata, teknologi, kesehatan, pendidikan, dan layanan yang lainnya. Selanjutnya terdapat industri di Slovenia ini yang kuat terutama dalam bidang manufakturnya, industri otomotif, elektronik mesin, dan industri yang lainnya. Selanjutnya terdapat
perdagangan di Slovenia yang memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan juga negara-negara di Uni Eropa. Perdagangan melibatkan distribusi dan pemasaran barang dan produsen kepada konsumen. Selanjutnya terdapat kesadaran hukum yang tinggi, seperti pendidikan hukum yang diintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem hukum mereka. Selanjutnya terdapat kesadaran hak dan kewajiban. Masyarakat di Slovenia memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum. Selanjutnya partisipasi dalam proses hukum, masyarakat aktif dalam proses hukum ini. Selanjutnya terdapat sumber daya alam, yaitu memiliki hutan yang cukup luas, yakni sebesar 66% dari total keseluruhan wilayahnya. Selanjutnya terdapat sumber daya air, yaitu sumber daya utamanya yang dikenal dengan hydropower, dan terdapat flora, yaitu beruang. Selanjutnya ada kambing alpin, saffron, dan bunga edelweiss. Selanjutnya, terdapat indikator kuantitatif, yaitu nilai indeks pembangunan manusia 0,926 dan klasik pembangunan manusia sangat tinggi dengan peringkat 22 dari 193 wilayah dan negara, di mana termasuk pada indikator negara maju. Nah, selanjutnya terdapat GII, yaitu rasio kematian ibu 211,7 per 100.000 kelahiran hidup, angka kelahiran remaja 42,5 kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun, di mana dalam hal ini termasuk pada indikator negara maju. Bisa dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja, lalu populasi dengan setidaknya beberapa wilayah. Terus ada selanjutnya ada GDI, di mana nilai indeks pembangunan manusia perempuan 0,719, pria 0,756, kesenjangan minus 0,037, kemungkinan hidup saat lahir perempuan 74 tahun, pria 69 tahun, serta kesenjangan gender 4,9 tahun, di mana pendapatan nasional bruto perempuan 12.216 serta pria 22.000 sekian, di mana dalam hal ini di mana nilai IPM perempuan tahun 2022 yaitu perempuan 0,719, pria 0,756, kesenjangan gender minus 0,037, kemudian hidup saat lahir 74 tahun untuk perempuan, pria 69 tahun, serta kesenjangan gender 4,9 tahun. Setahun sekolah yang diharapkan 13 tahun untuk perempuan, pria 12,9 tahun, di mana kesenjangan gender 0,2 tahun. Rata-rata lama sekolah untuk perempuan 8,2 tahun, serta pria 9,1 tahun, di mana kesenjangan gender minus 0,9 tahun. Selanjutnya, terdapat keunikan dari Slovenia ini, yaitu yang pertama, percaya adanya naga, di mana negara ini juga dikenal dengan kepercayaannya akan adanya naga yang masih hidup. Di Slovenia pun ada sebuah jembatan bernama Jembatan Naga dengan patung naga besar. Masyarakat sekitar percaya kalau naga yang ada di jembatan tersebut akan mengibaskan ekornya saat ada perempuan muda yang melintas. Selanjutnya, hal menariknya terdapat Danau Bled yang menjadi tujuan wisata terkenal di Slovenia. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan Alpen dan memiliki pulau kecil di tengahnya. Di pulau tersebut terdapat gereja yang indah dan dapat diakses dengan menggunakan perahu tradisional bernama Pletna. Selanjutnya, Slovenia juga terkenal dengan gua-guanya yang menakjubkan, dan Gua Postojna adalah salah satunya. Selanjutnya, terdapat piramida matahari. Ini merupakan fenomena alam yang ada di daerah Slovenia Barat Daya, di mana fenomena ini terjadi ketika matahari terbenam dan menciptakan siluet gunung yang menyerupai piramida dengan cahaya yang memancar dari puncaknya. Tapi sayangnya, fenomena ini terjadi 2 kali setahun, yaitu pada bulan Februari dan November. Halo, perkenalkan saya Olin Maulani dengan NPM 222170041. Di sini saya akan melanjutkan materi Republik Ceko. Yang pertama ada profil dan sejarah Republik Ceko. Memiliki ibu kota, itu Praha, dengan luas wilayah 78.867 km persegi, dengan mata uang euro, dan bentuk negara Republik Federal Parlementer, dengan bahasa resmi bahasa Ceko. Nah, Republik Ceko menggunakan nama Czechia sebagai nama pendek dan informal sejak tahun 2016. Nah, sejarah Republik Ceko kaya dengan jejak sejarah seperti kastil megah dan rumah bangsawan. Sebagai kerajaan Bohemia, Republik Ceko mencapai puncak kejayaan dan kekuasaan pada abad ke-13 dan ke-14. Nah, bahasa Jerman menggantikan bahasa Ceko setelah kekalahan Habsburg. Namun, Ceko mengalami kebangkitan linguistik dan budaya pada revolusi tahun 1848. Nah, Cekoslowakia terbentuk setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hongaria pada akhir Perang Dunia I. Nah, setelah periode pendudukan Nazi dan kudeta komunitas pada tahun 1948, Cekoslowakia menjadi anggota blok Soviet selama Perang Dingin. Nah, Republik Ceko resmi terbentuk pada 1 Januari 1993 setelah persatuan dengan Slovakia dibubarkan. Bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004. Selanjutnya ada lambang dan bendera. Bendera nasional Republik Ceko memiliki pola geometris putih, merah, biru, diciptakan pada tahun 1920 setelah berdirinya Cekoslowakia yang merdeka. Makna simbolis warna putih atau perak untuk Bohemia dan langit, merah untuk Moravia dan pengorbanan darah, biru untuk Slowakia dan kedaulatan. Setelah pemisahan Cekoslowakia pada tahun 1993, Slovakia tidak lagi diwakili oleh segitiga biru di bendera, namun simbol ini tetap melambangkan kedaulatan Republik Ceko.
Selanjutnya ada lambang Ceko dari abad ke-1200-an, terdiri dari perisai 4 bagian. Singa putih berarti kekuasaan Bohemia, elang Moravia dengan kotak-kotak merah putih, elang Silesia berwarna emas, dan singa Ceko sebagai simbol negara saat ini. Selanjutnya ada kondisi geografis dan iklim. Batas-batas wilayah Ceko. Yang pertama ada utara. Di utara berbatasan dengan Jerman dan Polandia. Yang kedua di bagian selatan dengan Austria, di bagian barat dengan Jerman dan timur eh, dengan Slowakia dan Polandia. Letak astronomis negara Ceko adalah di antara 48 derajat lintang utara hingga 51 derajat lintang utara dan 12 derajat bujur timur hingga 19 derajat bujur timur. Nah, Republik Ceko terletak di Eropa Tengah dan tidak memiliki akses ke laut. Dibatasi oleh Polandia, Jerman, Australia, dan Slowakia, negara ini terdiri dari dua wilayah utama. Yang pertama ada Bohemian di barat dengan dilintasi oleh Sungai Elbe dan Poltava, serta Moravia di timur yang berbukit dan dialiri oleh Sungai Morava. Di daerah Bohemia terdapat pegunungan rendah, sedangkan di Sudeten terdapat titik tertinggi di Republik Ceko yaitu Gunung Snejka, yaitu setinggi 1602 meter. Selanjutnya ada iklim di Republik Ceko adalah iklim sedang dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang lembab, berawan dan dingin. Nah, iklim negara ini dipengaruhi oleh iklim laut dan darat. Republik Ceko dibagi menjadi 13 daerah administratif atau kraje dan satu daerah ibu kota yaitu Hlavní Mesto. Selanjutnya ada sumber daya alam, flora, dan fauna. Republik Ceko menawarkan potensi sumber daya alam yang beragam, termasuk hutan, mineral, air, serta potensi energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomasa. Republik Ceko memiliki flora dan fauna yang kaya dan bervariasi. Yang pertama ada flora. Di bagian hutan terdapat kawasan steppe dan kawasan kars yang memberikan berbagai tumbuhan yang berbeda. Lalu ada daun tirus pagus sylvatica dan birch betula pubescens merupakan salah satu tumbuhan yang dominan di hutan Ceko tersebut. Lalu ada fauna. Ada Actitis hippolycos atau burung migrator yang umumnya di daerah pantai. Nah, lalu kedua ada Mustela putorius karnivora yang umum di daerah hutan. Lalu ada kuda liar atau Equus caballus yang umum di daerah steppe. Lalu ada unggas seperti Capreolus, dan gulog yang umum di daerah hutan. Yang terakhir ada reptilia seperti Emis orbicularis dan Testudo hermanni yang umum di daerah kars. Selanjutnya di samping itu Republik Ceko juga memiliki berbagai tumbuhan dan hewan invasif yang telah menginvasi ekosistem lokal. Ya, contohnya ada kuda liar Amerika Utara atau Equus caballus yang sebelumnya yang telah digunakan oleh manusia sebagai hewan kerja dan kini menjadi masalah dalam kontrol populasi di beberapa daerah. Selanjutnya ada indikator kualitatif. Yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Masyarakat Ceko terkenal karena sikap disiplin dan etos kerja yang keras serta tepat waktu, tetapi karakter mereka dapat dikatakan kaku dan dingin. Lalu selanjutnya ada tingkat pendidikan di Ceko. Nah, Republik Ceko ini memiliki sejarah yang panjang dalam menawarkan kualitas pendidikan tinggi. Dengan universitas pertama didirikan di Praha lebih dari 600 tahun yang lalu. Nah, sistem pendidikan tinggi telah disesuaikan dengan proses Bologna menggunakan SITS. Ada 3 tingkat pendidikan tinggi, yaitu sarjana, magister, dan doktor. Nah, pendidikan primer dimulai dari TK pada usia 3 tahun. Anak-anak terlibat dalam bahasa asing dan permainan. Siswa masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun selama 10 tahun. Liburan hanya pada musim dingin dan musim panas, yang berlangsung hanya 2 bulan. Setelah sekolah dasar, siswa dapat melanjutkan ke sekolah menengah atau perguruan tinggi yang bisa publik, gereja, atau swasta. Perguruan tinggi negeri di Republik Ceko gratis, menjadi daya tarik bagi mahasiswa asing. Nah, universitas swasta menawarkan spesialisasi tertentu dengan biaya studi bervariasi tergantung bahasa pengantar. Nah, mendaftar di universitas komersial atau negeri memerlukan tes bahasa atau sertifikat IELTS atau TOEFL. Selanjutnya ada mata pencaharian. Mata pencaharian yang dominan di Republik Ceko termasuk industri manufaktur, jasa, dan perdagangan. Nah, sektor industri menyumbang 37,5% ekonomi, sedangkan jasa menyumbang 60%. Republik Ceko memiliki sektor manufaktur yang kuat terutama dalam produksi mobil, mesin, peralatan listrik, dan produk kaca. Nah, selain itu sektor jasa juga berkembang terutama di bidang teknologi informasi, keuangan, dan pariwisata. Perdagangan juga penting dengan Republik Ceko menjadi bagian dari Uni Eropa dan memiliki akses pasar yang luas. Lalu selanjutnya ada tingkat kesehatan baik. Nah, tingkat kesehatan di Republik Ceko adalah salah satu yang paling rendah di dunia. Nah, menurut sebuah studi baru yang menganalisis data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di negara ini merupakan negara yang penduduknya paling tidak sehat di dunia, dengan konsumsi alkohol, tembakau, dan prevalensi obesitas atau berat badan yang tinggi. Nah, penduduk Ceko mengonsumsi 13,7 liter alkohol setahun yang sangat tinggi, dan negara ini juga menempati peringkat 11 tertinggi di dunia untuk konsumsi tembakau. Selanjutnya ada kesadaran hukum tinggi. Sistem hukum di Republik Ceko adalah sistem hukum sipil yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Jerman dan hukum Uni Eropa.
Negara ini memiliki 3 cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sementara legislatif dijalankan oleh Majelis Nasional. Sistem hukum Ceko didasarkan pada konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban warga serta kekuasaan pemerintah. Pengadilan independen di Republik Ceko menegakkan hukum dengan Mahkamah Konstitusi sebagai pegawai konstitusi. Hukum pidana, perdata, dan administratif penting dalam sistem hukum Ceko. Nah, prinsip supremasi hukum dan independensi yudikatif diakui untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu. Selanjutnya ada indikator kuantitatif. Yang pertama ada GDI. GDI pada tahun 2021 Republik Ceko memiliki nilai 0,989. Lalu ada Human Development Index pada 2022 memiliki nilai yaitu 0,895 yang termasuk ke dalam kategori sangat tinggi atau very high dengan ranking 32 di dunia. Selanjutnya ada Gender Inequality Index pada tahun 2022 mencapai nilai 0,113. Lalu selanjutnya ada GDI per kapita mencapai angka 23.078,57. Lalu selanjutnya ada fertility rate atau angka kelahiran yaitu 10,8. Lalu ada tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 0,29%. Lalu tingkat kelahiran ada pada angka 1,63 per 1000 penduduk. Dan tingkat kematian 10,5 per 1000 penduduk. Selanjutnya ada Austria. Profil dan sejarah Austria. Austria memiliki ibu kota yaitu Wina atau Vienna. Dengan luas wilayah 83.871 km persegi dengan mata uang euro. Bentuk negara Republik Federal Parlementer, sedangkan bahasa resminya yaitu bahasa Jerman. Nama Österreich berasal dari bahasa Jerman kuno yaitu Ostarrîchi yang berarti kerajaan timur. Mungkin berasal dari terjemahan Latin Marsia Orientalis yang artinya perbatasan timur. Selanjutnya ada sejarah Austria dimulai dengan wilayahnya yang awalnya itu dikenal sebagai kerajaan Noricum, yaitu sekutu lama Romawi yang kemudian dikuasai oleh Babenberg dan Habsburg sampai awal abad ke-20. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806, Austria menjadi Kekaisaran Austria dan kemudian Dui Monarki Austria-Hongaria pada tahun 1867. Selanjutnya ada pasca Perang Dunia I, Austria menjadi republik pada tahun 1918, dikuasai oleh Nazi pada tahun 1938, diduduki oleh sekutu pasca Perang Dunia II, dan menjadi republik merdeka pada tahun 1955 dengan status netral. Selanjutnya ada kondisi geografis. Batas negara Australia di bagian utara berbatasan dengan Jerman, di bagian timur berbatasan dengan Hongaria, di bagian utara timur dengan Ceko dan Slovakia, lalu dengan barat di bagian barat dengan Swiss dan Liechtenstein, dan terakhir di bagian selatan dengan Slovenia dan Italia. Austria berada di antara 46 derajat sampai 49 derajat lintang utara dan 9 derajat sampai 18 derajat bujur timur. Memiliki topografi yang didominasi oleh pegunungan, terutama pada pegunungan Alpen. Alpen Timur Tengah, pegunungan Limestone Utara, dan pegunungan Limestone Selatan adalah beberapa rangkaian pegunungan yang terdapat di Austria. Iklim Austria itu bersifat sederhana dan dingin. Nah, luas total wilayah negara ini adalah 84.000 km persegi dengan seperempatnya merupakan dataran rendah dan sekitar 32% wilayahnya berada di bawah ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Austria ini dapat dibagi menjadi 5 wilayah geografis utama dengan pegunungan Alpen Timur sebagai wilayah terbesar mencakup 62% total wilayah negara. Nah, sekitar 12% wilayah Austria adalah kaki bukit di sekitar pegunungan Alpen dan Karpatian. Sementara kaki bukit di timur dan daerah sekitarnya merupakan dataran rendah Panoni mencakup 12% wilayah. Nah, wilayah pegunungan terbesar kedua terletak di bagian utara dan mencakup sekitar 10% wilayah negara. Di sekitar dikenal sebagai dataran tinggi granit Austria. Sisa 4% wilayah Austria terletak di cekungan Wina dengan banyak pegunungan, sungai, danau, dan hutan yang menawarkan pemandangan alam yang indah dan beragam. Tempat wisata terkenal di Austria termasuk Istana Schönbrunn, Katedral Santo Stefanus, Museum Seni Rupa, Taman Nasional Hohe-Tauern, Danau Hallstatt, Kastil Hochsterwich, dan Kota Lama Salzburg. Kondisi iklim. Austria terletak di zona iklim sedang dengan iklim kontinental. Terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berbatasan langsung dengan Jerman dan Ceko di utara, Slovakia dan Hongaria di timur, Italia di selatan, dan Swiss di barat. Nah, Austria ini dibagi menjadi 9 negara bagian, yaitu Burgenland, Carinthia, Austria Atas, Austria Bawah, Salzburg, Styria, Tirol, Vorarlberg, dan Wina. Pada wilayah Austria berupa pegunungan dan sungai. Nah, bagian barat dan selatan itu Austria terletak di pegunungan Alpen, menjadikannya destinasi menarik untuk olahraga musim dingin. Nah, gunung yang tertinggi di Austria adalah Grossglockner dengan setinggi 3.798 meter dari permukaan laut dan diikuti dengan Wills Peak
dengan ketinggian 3.774 meter. Selanjutnya ada sumber daya flora dan fauna. Austria memiliki flora dan fauna khas Eropa Tengah. Negara ini merupakan salah satu negara paling berhutan di Eropa, dengan 44% wilayahnya ditutupi hutan. Nah, pohon-pohon yang umum meliputi pohon berdaun, terutama kayu jati, betula, dan ek, serta konifer atau jelutung yang menutupi pegunungan hingga ketinggian sekitar 1.200 meter. Nah, Austria juga memiliki beragam satwa liar termasuk rusa, kelinci, rubah, musang, gagak alpen, berang-berang, marmot, burung terkukur, dan burung pasian. Nah, beberapa satwa langka seperti rusa pegunungan, herring ungu, dan aposet juga dapat ditemui di sekitar danau Neusiedler. Nah, Austria memiliki beragam tumbuhan termasuk 42 spesies anggrek liar. National Park Kalkapen misalnya kaya akan spesies tumbuhan dan hewan, termasuk spesies endemik seperti spurge Austria dan kumbang gua. Nah, Taman Nasional Kalkapen juga merupakan rumah bagi beragam satwa, termasuk rusa merah, kambing gunung, burung hutan, dan ratusan spesies kupu-kupu, amfibi, dan reptil. Nah, selain itu, Austria memiliki 3 spesies lili liar asli, termasuk lili topi Turki. Nah, Austria memiliki beragam satwa langka dan tumbuhan yang menarik untuk diamati. Berikut adalah foto-foto dari flora dan faunanya. Selanjutnya ada indikator kualitatif. Yang pertama, etos kerja dan pola pikir tinggi. Nah, etos kerja dan pola pikir di Austria memiliki ciri khas yang mencerminkan budaya formal, konservatif, dan hierarkis di sebagian besar perusahaan. Budaya kerja di Austria menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan fokus pada pekerjaan. Negara ini juga mementingkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Selain itu, Austria saat ini membutuhkan tenaga kerja muda dan produktif karena menghadapi masalah aging population, di mana banyak pekerja menua dan perlu digantikan oleh generasi yang lebih muda. Selanjutnya ada tingkat pendidikan tinggi. Sistem pendidikan mirip dengan sistem Swiss dan Jerman, dengan 4 tahun pendidikan dasar diikuti oleh pendidikan menengah yang dibagi menjadi 2 periode 4 tahun sesuai dengan klasifikasi UNESCO ISCN. Kementerian Federal untuk Pendidikan, Seni, dan Budaya bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan guru, sementara Federal Departemen Ilmu dan Penelitian mengelola sistem pendidikan tinggi. Tingkat SD dimulai pada usia 6 tahun dan berlangsung selama 9 tahun, dengan tingkat menengah 1 dimulai setelah 4 tahun dasar. Tingkat menengah 2 diikuti dengan pilihan seperti sekolah mempersiapkan siswa untuk magang atau pekerjaan, sekolah kejuruan, dan tingkat atas tata bahasa sekolah. Tingkat post-sekondari mencakup perguruan tinggi kejuruan, sekolah medis klinis, dan pendidikan untuk pekerja medis. Siswa dapat melanjutkan ke sektor tersier bebas universitas setelah menyelesaikan pendidikan umum atau kejuruan, seperti sekolah untuk master craftsman, mandor, atau universitas kedokteran teknis. Setelah menyelesaikan gelar sarjana, siswa dapat melanjutkan studi mereka untuk mendapatkan gelar PhD. Austria memiliki tingkat kelulusan yang tinggi di antara orang dewasa berusia 25 sampai 64 tahun, dengan rata-rata siswa mendapatkan nilai di atas rata-rata OECD dalam literasi membaca, matematika, dan sains dalam program penilaian siswa internasional atau PISA. Selanjutnya ada mata pencaharian. Mata pencaharian utama di Austria termasuk industri, pariwisata, dan peternakan. Industri telah menjadi sektor ekonomi yang penting di Austria, dengan sektor jasa yang besar, yaitu 63% dari total PDB, dan sektor pertanian yang kecil tetapi memiliki potensi untuk pertumbuhan. Pariwisata pun menjadi sektor penting di Austria yang mempunyai sejarah dan budaya yang kaya. Peternakan juga merupakan sektor penting di Austria yang memproduksi bahan makanan seperti susu dan daging. Selanjutnya ada tingkat kesehatan baik. Dari segi kesehatan, angka harapan hidup saat lahir di Austria adalah sekitar 82 tahun. 1 tahun lebih tinggi dari rata-rata OECD yang sebesar 81 tahun. Angka harapan hidup perempuan adalah 84 tahun dibandingkan laki-laki 80 tahun. Tingkat PM2.5 di atmosfer, partikel polutan udara yang cukup kecil untuk masuk dan menyebabkan kerusakan pada paru-paru adalah 12,2 mikrogram per meter kubik di bawah rata-rata OECD yaitu 14 mikrogram per meter kubik. Nah, di Austria ini 92% masyarakat menyatakan puas dengan kualitas air mereka, lebih tinggi dari rata-rata OECD sebesar 84%. Selanjutnya ada kesadaran hukum tinggi. Negara ini juga memiliki sistem hukum yang kuat dan terintegrasi dengan sistem hukum sipil law yang memungkinkan mereka untuk mematuhi hukum dengan baik dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Pada dasarnya, hukum di Austria memiliki reputasi positif dan negara ini merupakan salah satu negara paling taat hukum di dunia. Selanjutnya ada indikator kuantitatif. Pada HDI atau Human Development Index sebelumnya, Austria menempati ranking ke-25 dengan nilai 0,916. Nah, baru-baru ini saya melihat ada kenaikan pada nilai HDI Austria, yaitu berubah menjadi 0,926 yang termasuk pada kategori very high atau sangat tinggi dan menempati rank 22. Lalu pada nilai GDI atau Gender Development Index-nya berada pada nilai 0,980. Selanjutnya ada Gender Inequality Index pada tahun 2021 menempati nilai yaitu 0,052. Selanjutnya ada fertility rate atau angka kelahiran pada Austria yaitu ada pada nilai 10. Angka 10. Nah, sedangkan GDP per kapitanya atau PDB-nya berada pada angka 51.461,8
0,95. Dan ada tingkat pertumbuhan penduduk pada 0,56%. Lalu ada tingkat kelahiran ada pada angka 1,53 per 1000 penduduk, dan angka kematian ada pada angka 9,5 per 1000 penduduk. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izinkan untuk sedikit menjelaskan tentang negara Polandia. Sejarah Polandia bermula dengan kedatangan suku bangsa Slavi yang mendirikan permukiman permanen masyarakat Slavi Barat di negeri Polandia pada awal abad pertengahan Wangsa Piast. Wangsa yang pertama kali memerintah Polandia muncul pada abad ke-10 Masehi, Adipati Mieszko I pada tahun 992. Dihormati sebagai pendiri de facto negara Polandia dan dimuliakan sebagai tokoh yang berjasa menyebar luaskan agama Kristen ragam barat di negeri Polandia. Raja Kazimierz yang paling besar kekuasaannya dari Wangsa Piast ini memerintah tatkala Polandia mengenyam kemakmuran ekonomi dan mengalami pada masa pemerintahan raja-raja Polandia dari Wangsa Piast. Yang selanjutnya ada iklim dan juga geografis. Polandia dikenal karena hutan dan keanekaragaman hayatinya, termasuk hutan Białowieża yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO dan merupakan rumah bagi 800 bison liar. Banyak spesies hewan yang telah mati di bagian lain Eropa masih bertahan di Polandia, seperti bison hutan, Białowieża, beruang coklat di Białowieża, terus ada Tatry dan juga ada Beskidi. Lalu ada serigala abu dan lin Eurasia di berbagai hutan, rusa di Polandia dan juga beruang. Yang selanjutnya ada agama. Pada tahun 966, Adipati Mieszko I menerima agama Kristen di bawah otoritas Gereja Katolik Roma. Yohanes Paulus II adalah orang Polandia pertama dan juga Slavia untuk menjadi Paus Katolik Roma. Dia memegang kepausan antara tahun 1978 dan 2005. Lalu ada bahasa. Hampir semua warga Polandia menggunakan bahasa Polandia sebagai bahasa ibu mereka. Bahasa Inggris adalah bahasa asing yang paling sering diucapkan di Polandia. Yang selanjutnya ada flora dan fauna di negara Polandia. Lahan hutan Polandia yang luas menjadi tempat perlindungan bagi banyak hewan, termasuk babi hutan dan bison Eropa yang disebut wisent. Setelah punah di alam liar, wisent diperkenalkan kembali dengan menggunakan hewan yang diternakan di penangkaran. Hutan Białowieża di Polandia adalah rumah bagi populasi sapi langka terbesar di dunia. Hutan Polandia juga habitat ideal bagi banyak spesies yang terancam punah di Eropa, termasuk beruang coklat, kuda liar, kambing camois, terus ada populasi serigala abu yang terbesar di benua tersebut. Lalu ada indikator kualitatif. Yang pertama itu ada etos kerja dan pola pikir. Etos kerja dan pola pikir yang ada di Polandia itu seperti ketepatan waktu diharapkan dan ditanggapi dengan sangat serius. Selalu pertahankan kontak mata langsung saat berbicara gitu. Jadi etos kerja dan pola pikirnya itu sangat ditanggapi sangat serius gitu. Jadi benar-benar mereka tuh sangat bisa menghargai waktu. Yang selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan wajib dimulai pada usia 7 tahun dan tingkat sekolah dasar akan berlanjut selama 8 tahun dan berakhir dengan ujian yang menentukan jenis sekolah menengah mana yang paling cocok untuk diikuti oleh setiap anak. Yang selanjutnya itu ada mata pencaharian. Mata pencaharian di Polandia itu sebagian besar ada pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang selanjutnya tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Polandia mengoperasikan sistem layanan kesehatan universal yang didanai publik berdasarkan model asuransi wajib, di mana semua orang yang diasuransikan di Polandia. Yang selanjutnya ada kesadaran hukum tinggi. Tingkat kesadaran hukum di Polandia sangat tinggi, terutama dalam bidang hukum pendidikan tinggi. Jadi kesadaran hukum yang ada di Polandia itu sangat tinggi gitu, tingkat kesadaran. Jadi mereka itu benar-benar sadar akan adanya hukum di negaranya itu sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang negara Hungaria. Sejarah negara Hungaria yaitu di mana bangsa Magyar sebutan juga bagi orang Hungaria. Jadi bangsa Magyar itu sebutan bagi orang-orang Hungaria. Pertama kali menetap di Hungaria modern pada abad ke-9. Mereka membangun masyarakat yang berkembang yang hampir digulingkan pada tahun 1241 ketika para pejuang dari Asia Timur yang disebut Mongol menyerbu dan menghancurkan wilayah tersebut. Bangsa Magyar memaksa bangsa Mongol keluar, namun sekali lagi diserang oleh para pejuang pada tahun 1285. Setelah mengalahkan bangsa Mongol untuk kedua kalinya, bangsa Hungaria memulai perseteruan selama berabad-abad dengan Kesultanan Utsmaniyah. Lalu ada geografi di Hungaria. Hungaria adalah negara yang terkurung daratan di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Slovakia dan Austria di utara, Ukraina dan Rumaina di timur, Slovenia di barat, serta Kroasia di Serbia di selatan. Lalu Hungaria sebagian besar
datar dengan wilayah dataran rendah yang luas yang dikenal sebagai dataran besar Hungaria, wilayah pertanian produktif. Jadi Hungaria itu sebagian besar wilayahnya itu dataran gitu, dataran yang dimana dipakai untuk wilayah pertanian yang produktif. Hungaria juga memiliki 3 danau air utama, yaitu Danau Balaton, danau terbesar di Eropa Tengah, lebarnya sekitar 9 mil pada titik terlebarnya. Lalu ada Danau Heves, juga penting sebagai salah satu danau termal atau air hangat terbesar di dunia. Yang selanjutnya ada budaya dan manusia. Meskipun beberapa kelompok etnis banyak tinggal di Hungaria, tetapi sebagian besar penduduknya adalah Hungaria yang asli atau suku Magyar yang tadi disebutkan. Lalu ada musik itu sebagian besar yang paling penting di Hungaria. Jadi musik itu bagian yang paling penting dari budaya Hungaria, khususnya musik rakyat tradisional seperti itu. Lalu berdasarkan pengalaman para petani di pedesaan, musik tersebut bertemakan kegembiraan, kesedihan, cuaca, bahkan pertanian. Orang Hungaria menyukai spa umum dan telah berendam selama berabad-abad.